kita coba ya Bu ya. Hap. Oke, passing kanan. Oke kanan. Lihat ke depan, pandangan lihat ke depan. Ya, keras sekali ya. Hap. Ya, Gimana, Bu? oke. Kiri. Saya lebih banyak teriaknya kayaknya Bu. Ya, oke. Tuh, aduh. Ntar kena kamera lo lagi syuting. Gak apa-apa, lagi latihan nih, Cing. Lagi Jangan di sini dong. Ini saya bilangin orang tua kamu ya. Enggak, ini orang tua saya. Oh iya, Ibu. Saya kenal ini Ibu Itut nih. Iya. Iya. Apa kabar Ibu? Iya, alhamdulillah sehat. Ini mah saya tahu banget. Iya. Jagoan bola. Emang banget jagoan bola. Makanya mumpung ada Bu itu saya latihan, Cing. Biasanya kan jadi fansnya timnas aja nih. Sekarang siapa tahu diajakin jadi timnas kayak Ibu Itut. Ibu Itut, iya. Nah karena sepak bola ini kan nggak hanya buat kaum laki-laki. Iya. Ibu Sri Hastuti ini adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru, rela juga mengajar sepak bola putri tanpa meminta bayaran loh, Cing. Yang benar. Bener. Yaudah kita lihat nih videonya berikut ini. Sepak bola masih jadi olahraga yang identik dengan kaum laki-laki. Pembinaan dan kompetisi sepak bola putra di Indonesia pun lebih mendapat sorotan dibanding sepak bola perempuan. Namun, sosok Sri Hastuti ingin ikut berjuang agar sepak bola putri juga mampu berkembang. Sri Hastuti mampu mengubah stigma jika sepak bola hanya untuk para laki-laki. Di usianya yang menginjak 58 tahun, perempuan yang akrab disapa Itut ini masih turun ke lapangan untuk membina dan melatih klub Putri Mataram sebagai salah satu klub yang kerap mencetak pemain untuk tim nasional putri Indonesia. Sri Hastuti melatih klub Putri Mataram yang berbasis di Yogyakarta sejak 2005. Sebelumnya, Sri adalah pemain tim nasional putri yang pernah memperkuat Indonesia di Piala Asia Hong Kong 1989. Sri menyebut kecintaan pada sepak bola yang membuatnya terus membina dan melatih Putri Mataram. Meskipun secara finansial, membina sepak bola putri sama sekali tak menjanjikan. Bahkan tak jarang harus merogoh kocek pribadi. Saya sudah terlanjur mencintai sepak bola. Kemudian saya masih sedikit mempunyai ilmu yang bisa saya tularkan atau bisa saya berikan kepada anak didik saya. Jadi kami ini latihannya mandiri. Kalau mau ada mengikuti turnamen itu pun kami dengan biaya sendiri. Sepak bola adalah kegiatan Sri Hastuti yang dilakoninya sembari mengerjakan panggilan lainnya sebagai kepala sekolah SD Negeri Ngerenak, Godean Sleman, Yogyakarta. Sri harus membagi waktu agar tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah tetap terlaksana, namun juga tetap bisa membina tim Putri Mataram yang berdiri sejak 1971 tetap bisa berprestasi. Ketika saya menjadi seorang pegawai, saya akan menjalankan tugas-tugas saya sesuai dengan kewajiban dan tugas tanggung jawab saya. Artinya saya jam 7 sudah harus sampai di sekolahan, kemudian jam 3 sudah pulang ke rumah. Setelah itu ketika ada jadwal latihan, saya akan segera ke lapangan. Para pesepak bola Putri Mataram menyebut sosok Sri Hastuti terus mendorong agar anak-anak asuhnya memiliki mental kuat di lapangan dan bisa berprestasi hingga tingkat nasional. Sesama rekan guru memuji Sri Hastuti yang terus mengingatkan siswa berperilaku ramah dan sopan. Menurut saya itu coach yang paling sabar, paling bisa mengerti pemain-pemainnya, dan bisa memotivasi di saat pemain itu mungkin dalam keadaan down. Coach Sri Hastuti itu ngajarin kita bagaimana sepak bola yang baik dan benar dari dasar, dari nol sampai kita bisa ke event-event yang di nasional atau di Jawa Tengah. Ya, ketika di sekolah beliau selalu mengajarkan 3S, yaitu senyum, sapa, salam kepada warga sekolah, terutama kepada siswa yang datang itu selalu kita menegur ya, assalamualaikum, selamat pagi, seperti itu, supaya anak-anak bisa dekat sama guru, terutama pada bapak ibu guru.
Nah, ini saya udah nggak sabar pengen nanya sama Bu Itut ini. Yes, pasti penasaran banget kan? Tadi videonya keren banget. Iya, terus ngelatih. Yang saya paling penasaran kenapa kok bisa nggak nerima bayaran, Bu? Karena memang anak-anak itu tidak dipungut biaya. Oke. Iya, jadi anak-anak bebas, sukarela, dan kita pun juga sukarela melatih mereka. Jadi kita tidak berharap ada bayaran atau apapun itu. Itu ada berapa Bu idenya siswanya? Siswanya sampai saat ini yang masih aktif sekitar 40 anak. 40 orang? Ya. Banyak berarti ya Bu ya? Iya. Iya. Nah, nggak cuma Bu Itut yang bergabung di sini. Ya. Tadi Bu Itut keren banget udah melatih dengan sukarela. Ya. Kita sekarang juga sudah bergabung dengan Bang Arya Sinulinga, Exco PSSI. Hai Bang Arya, sehat ya? Malam. Sehat. Bang Arya. Nih, ini ada Bu Ya. Itut di sini yang melatih dengan sukarela, anak-anak bahkan tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, tapi tadi tuh sebelum iklan kita ngobrol ya sama Bu Itut bahwa yang masih kurang tuh kompetisi nih Bang Arya kalau untuk sepak bola perempuan. Itu gimana? Nah, ini memang jadi persoalan kita ya, karena memang tadi kita apresiasi dulu ya terhadap ini ya Ibu tadi yang Iya, sudah Gusti membangun Hastuti. sepak bola dan sebagainya gitu ya. Nah, Mbak, problem kita ini memang struktural dia untuk sepak bola perempuan ini. Kenapa kita dulu itu pernah ada liga perempuan, tapi ya satu kali doang bermainnya, nggak ada kelanjutannya habis itu. Kita tahun 2019 atau 2020 saya lupa itu. Okay. Nah, tapi cuma ada doang, habis itu hilang gitu. Kenapa? Karena memang membuat liga sepak bola wanita itu atau perempuan itu harus siap semua nih gitu ya. Pertama nih misalnya, untuk pelatih aja. Pelatih kita itu untuk perempuan, untuk yang A, itu nggak ada loh. Padahal itu kan sebenarnya standar liga, kelas A, sertifikasi A. Yang B juga sangat dikit. Jadi dari sisi pelatih itu pun masih sangat kurang. Jadi dulu ada satu orang kita pelatih A, tapi kalau udah pensiun, jadi sekarang tuh B itu. B-nya pun sedikit, jadi C juga. Jadi memang mau nggak mau harus pembenahannya struktural, Mbak. Makanya kita rencana tahun 2026 kompetisinya dibuat. Jadi kita siapkan dulu nih. Itu pun nanti masih mayoritas Jawa dulu. Ya, saya kan kebetulan di Asprof Sumut juga ya. Yes. Kami bikin di Indonesia PSSI itu federasi bikin untuk di daerah juga namanya turnamen pertiwi. Nah itu supaya saya alami itu, kita buka nih pendaftaran, mereka pada nggak sanggup bayar pendaftarannya, nggak sanggup gitu. Iya, benar. Nah akhirnya apa yang saya lakukan supaya jalan? Saya gratiskan semua. Jadi perangkat pertandingan tuh semua yang tanggung kita, asosiasi provinsinya. Nah itu baru akhirnya ada 9. Ya. Dan kemarin lah baru pertama kali, bayangin nih, baru pertama kali sepanjang ada sepak bola di Sumatera Utara, itu ada kompetisi perempuan baru kemarin kita buat. Setelah kita gratiskan semua. Pokoknya saya cari cara bagaimana memudahkan mereka untuk bisa bertanding. Nah artinya memang masih. Jadi memang ini prinsipnya masalahnya tidak merata. Tidak merata. Kalau laki-laki merata ya, hampir semua ada. Bahkan kalau kita lihat sekarang Liga 4 aja itu bisa mencapai hampir 800 klub di seluruh Indonesia. Nah ditangkap Bang Arya sampai situ ya. Jarang. Memang untuk perempuan masih jarang banget ini jadi problemnya. Nah Bu Itut kalau mengenai sertifikasi ini dibilang sangat jarang. Ini akses untuk dapatnya gampang atau memang jarang pelatih perempuan atau susah dapat akses sertifikasinya? Saya rasa memang jarang ya. Ada. Satu itu, kedua juga karena mahalnya biaya. Iya, karena kalau ikut lisensi B itu sekitar lebih dari 10 juta ya. Jadi kalau kami untuk mengikuti jenjang ke level yang lebih tinggi itu harus mengeluarkan kocek sekian, padahal kita nggak ada yang ngasih sponsor, uang lebih baik buat anak-anak daripada buat sertifikasi. Iya. Kalau sekarang Ibu Itut udah sertifikasinya lisensi C. Lisensi C. Sebenarnya ada bedanya, pernah ngelatih yang anak-anak laki-laki nggak? Pernah. Bedanya sama perempuan ada? Bedanya
ketika anak laki-laki lebih mudah diberitahu, dikasih contoh sekali mereka bisa. Tapi kalau perempuan berkali-kali misalnya mau passing pun gerakan kakinya, tumpuan kakinya, ayunannya, kita harus berkali-kali memberitahu anak membetulkan gerakannya, itu bedanya. Karena tidak terbiasa juga sehari-hari main bola ya Bu ya. Gerakannya kaku gitu kalau perempuan tuh harus berkali-kali diulangi. Oh, tadi kan sempat latihan sama Friska. Friska kira-kira ada bakat gak? Oh, bakat ini tadi keras sekali tendangannya. Berarti bisa yang kanan tadi keras sekali. Paling anak gawang kali lo Fris. Berarti siapa tahu Bang Arya lihat potensi saya kan bisa jadi diajak tuh untuk pembinaan sepak bola perempuan ya enggak? Ada kelompok umur gak sih kalau perempuan ini? Sementara ini untuk latihannya untuk di Putri Mataram sendiri mulai ada kelompok umur. Oke. Ya, karena akhir-akhir ini ada dengan adanya Make Life dari Jarum Foundation, itu banyak siswa-siswa SD usia 10, 12 itu kan mereka bermain di Make Life itu. Kemudian di jenjang ketika tidak ada turnamen di Make Life itu mereka bergabung di tim kami. Jadi kami mau nggak mau harus membuat kelompok usia 10, 12, kemudian junior dan senior. Jadi sebenarnya kompetisi di lokal juga ada ya Bu ya? Kalau di lokal-lokal gitu? Untuk beberapa. Jarang. Ada tapi jarang. Bang Arya, kalau gitu supportnya seperti apa nih? Karena kan seperti tadi yang bergerak adalah Bu Itut dan kawan-kawan yang ada di daerah ya. Karena secara kompetisi masih jarang seperti yang Bang Arya tadi juga bilang. Nah ini bagaimana untuk kita sama-sama membenahi ini supportnya PSSI seperti apa Bang? Nah ini yang pertama yang tadi itu, struktural tadi. Ya. Ini rencana kita, kan saya dulu waktu saya masuk ke PSSI juga ya, saya juga terkejut mahal banget tuh harga sertifikasi ya. Gitu ya. Mahal banget. Dan kemudian saya coba di Sumatera Utara lagi karena apapun namanya kan kami kan di Jakarta, kalau di federasi kan di atas nih, level tenis kan di bawah nih, yang di bawah di Asprof dan di Askap Atkot. Kemarin saya berhasil tuh potong setengah biayanya dengan cara pelatih calon-calon pelatih itu tidak nginap di hotel, pulang ke rumah aja, gitu loh. Jadi kayak siswa aja, dia pulang ke rumah, tapi itu masuk ke kelas di hotel itu di hotelnya. Tapi kita siapkan, mereka nggak nginap di hotel. Ternyata itu bisa potong setengah gitu. Ternyata banyak hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal yang mendasar yang kita lihat nggak penting juga kan, harus nginap di hotel gitu. Itu membuat biaya jadi mahal. Nah ini rencana kita nanti ke depan. PSSI akan bikin yang namanya bahkan instruktur itu akan digaji oleh PSSI. Sehingga biayanya bisa turun. Nah selama ini instruktur nggak digaji tuh, mereka dikasih honor. Honor saja ketika dia melatih, akibatnya kan dibiayai. Nah ini enggak, dia akan jadi kayak karyawannya PSSI gitu, dikasih uang bulanan. Jadi dia selama itu akan bertugas terus untuk ngelatih. Itu akan membuat bisa dipotong sampai setengah sampai 60% dipotong tuh biaya dari sertifikasi. Itu memang akan dilakukan. Nah berarti Bu Itut dan kawan-kawan lainnya bisa juga dong diajak kemungkinannya Bang Arya? Ya pasti, tahun depan pasti akan terjadi di beberapa daerah yang dilakukan. Ibu mau nggak Bu? Ini pasti akan dilakukan. Insya Allah kalau masih diberi umur panjang mau. Kita udah lagi kan memperbanyak instruktur. Mas ini memang kita bingung juga, kenapa sampai instruktur pelatih sedikit banget di Indonesia? Iya. Jadi memang apa nggak tahu apakah memang dulu di setting gitu nggak boleh banyak ya. Padahal harusnya kita kan punya misalnya bayangkan kalau kita punya 10 instruktur di setiap provinsi. Iya, kebayang. Pasti banyak kita pelatih gitu. Makanya ini yang kita garap, instrukturnya kita beresin, diperbanyak, jumlahnya lebih banyak. Kemudian kita potong tuh biaya-biaya sertifikasi. Bang Arya tuh tadi Bu Itut bilang mau diajak kalau misalnya di tahun depan ya, diajak oleh Bang Arya mau tuh dengan senang hati. Pasti tuh. Bu Sri Astuti ya sudah masuk potongnya listnya. Banyak banget tuh biayanya dipotong gitu. Nah kemudian yang lain, tadi tuh tahun 2006 kita akan rencana bikin kompetisi liga perempuan lah, liga wanita. Nah, karena kita pelatih masih belum ada banyak, maka kita akan ambil pelatih dari mungkin misalnya dari Jepang gitu. Jadi semua klub-klub perempuan ini akan dikasih pelatih. Supaya standar tinggi. Nah, yang Indonesianya jadi asisten gitu loh. Jadi biar ada ini juga ya, ada studi banding, nimba ilmu ya dari pelatih luar. Kemudian karena ini masih karena biaya kan mahal ya. Ini rencana kita cuma bikin di Jawa. Kenapa? Supaya biaya transportasinya murah gitu. Orang kadang-kadang bilang negara ini bisa tuh. Iya, karena Indonesia ini kan Indonesia ini mahalnya bukan main loh biaya transportasi.
Ya. Nah, ini kita awalnya tahapnya di Jawa dulu mungkin. Oke, jadi bertahap ya Bang Arya tadi seperti yang dikatakan di Jawa dulu. Oke. Ya. Bu, itu udah berapa lama sih sebenarnya melatih perempuan ini? Kalau melatih saya sudah dari tahun 2005. 2005 itu 19 tahun 19 ya. tahun saya Itu kalau perempuan ada mood-moodnya juga nggak sih, kan terkenal Moody. Ya, saya tahu ya, ngambek. banyak ya. Kalau ditegur nggak jadi pas, nggak jadi apa ya, nggak jadi pemain ini inti. nggak enak. Nggak jadi pemain inti, marah. Kemudian ketika lagi dapat menstruasi, iya PMS juga gitu ya. juga seperti itu ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menjaga mereka supaya moodnya nggak turun. Apalagi menjelang pertandingan. Ada yang berantem nggak sih Bu, sampai berantem Bu di lapangan? Insya Allah selama saya melatih belum pernah. Oh enggak dong. Tapi kalau bertanding ya biasalah, dorong-dorongan gitu biasa. Jambak-jambakan gitu? Oh ya enggak, cuma dorong gitu. Body lah, body charge gitu, enggak apa-apa. Iya, bertengkar gitu akhirnya jadi lama. Oh enggak, selama saya menjadi pelatih belum pernah. Tapi Ibu Itut juga dulu kan pernah jadi pemain nasional juga. Iya, kan? iya. Pernah berangkat ke Hong Kong. Oh ke Hong Kong. Kayak itu ya, berangkat dari Hong Kong. Gitu. Ini beneran. Beneran ke Hong Kong. Iya. Iya. Waktu itu Piala AFF. Iya. Oh kita pernah juga dulu Piala AFF. Sekarang kita masuk di semifinal. Iya. Iya. Nah artinya kan sebenarnya butuh seperti tadi yang Bang Arya bilang juga secara struktural ini harus dibereskan dulu pelan-pelan ya Bu Itut. Tapi kalau pesannya Bu Itut apa sih sebenarnya yang Ibu rasakan sebagai pelatih yang diharapkan tuh apa selain kompetisi? Harapan saya dari pihak-pihak seperti Pemda, PSSI, Dispora, jangan setengah hati lah kalau memang mau membuat sepak bola wanita ini menjadi maju, menjadi kuat. Ya. Arya disampaikan langsung Bu Itut. Iya. Pak Arya ke Pak Arya Sinulia. Ya Pak Arya, begitu ya Pak Arya, mohon diperhatikan ya Pak ya. Sebenarnya Bu Itut cukup realistis tadi pada saat Pak Arya bilang akan tarik pelatih dari luar negeri. Justru setuju karena memang realistis saja kita kekurangan pelatih dan harus belajar gitu ya. Iya, karena sudah vakum bertahun-tahun lamanya. Jadi harus menimba ilmu lebih baik lagi gitu ya. Bang Arya akan difasilitasi nih ya tadi harapannya Bu Itut langsung disampaikan nih. Pasti kita sangat serius ya kan. Saya rasa saat ini pembentukan timnas perempuan paling serius kita loh, bisa tahu kan. Mereka sekarang ini tadi bayangin, tadi Ibu tadi aja hanya sekali ke Hong Kong gitu. Sekarang coba pemain timnas kita, itu kemana-mana. Udah ke Belanda, mau kemana itu. Terus selama proses uji coba aja mereka udah kemana-mana nih. Hanya untuk menghadapi AFF yang sekarang aja gitu. Kalau dari yang supaya bisa masuk ini juara AFF nih kita perempuan. Amin. Anak didik Bu Itut pernah ada yang masuk sampai ke timnas gitu? Banyak. Oh banyak? Ya, bahkan ada yang satu pemain itu termasuk pemain legend, namanya Tugiati Cindy. 25 kali memperkuat timnas. Tugiati. Dari Putri Mataram ini? Dari Putri Mataram. Nah itu Bang Arya ternyata ada, kita tampilkan ya fotonya ya. Tugiati Cindy yang 25 tahun. 25 kali. 25 kali ini dia. 25 ya. Luar biasa capsnya. Itu 25. Kutrulinere yang mengatakan seperti itu. Oh, itu ya. Nah ini dia ya. Sekarang masih aktif di nasional ini? Sekarang aktif di wasit. Oh wasit. Ya. Artinya Bang Arya kan ini satu dari sekian banyak bibit-bibit yang sebenarnya itu banyak di daerah, tapi aksesnya ini ya ibaratnya kita mau dikembangkan tapi nggak tahu mau ngetuk pintu kemana. Pada akhirnya tidak tergali bakat-bakatnya ini. Ini waktu tahun berapa Bu melatih Tugiati? Tugiati itu ikut saya dari kelas 1 SMA. Oh ya, jadi Tugiati ini kebetulan saudara saya di Gunung Kidul, dia SMP waktu itu, kemudian kita main di Gunung Kidul, kok ada anak yang berprestasi. Saya tidak tahu kalau dia itu saudara saya. Oh, gitu. Nah akhirnya saya menemui ibunya, saya minta dia untuk gabung di Putri Mataram. Jadi baru tahu di situ saudara? Iya. Jadi tali kasih. Ketemu di Putri Mataram. Saya selama 15 tahun. Iya, selama 15 tahun itu kelas berapa ya? Itu kelas 1 SMK, kemudian dia ikut karena di Jogja DIY itu kemarin nggak ada tim juniornya, akhirnya dia bergabung di Jawa Timur, kemudian ikut seleksi nasional dan sampai
Masuk timnas. 25 kali Iya, ya. iya, iya. 25 kali. Bu, ini terakhir nih lewat dari tentang sepak bola Ya. wanita. Sekarang timnas kita ini membanggakan masuk ke putaran ketiga Ya. Piala Dunia. Nah, gimana menurut Ibu kansnya? Gimana sebagai seorang dari kacamata pelatih? Dengan adanya beberapa pemain yang dari apa itu namanya naturalisasi, Ya. kemudian ada pemain yang Suherman itu, Ya. itu kemudian ada beberapa pemain yang senior juga di situ. Insya Allah nanti adik-adik yang saat ini di Piala AFF, Insya Allah bisa menang. Amin. Doanya langsung Ya. dari Ibu itu, Bu Sri Hastuti. Ya. Bang Arya sudah ada doanya langsung juga, supportnya dari Bu Sri Hastuti. Semoga juga sebaliknya tadi dukungan dari PSSI segera bisa diwujudkan ya untuk mengembangkan kompetisi khususnya untuk sepak bola putri. Bang Arya terima kasih banyak ya waktunya di Terima kasih Bang Arya. Ya. Terima kasih. Mas. Terima Ya. kasih Terima kasih, Ibu. banyak. Iya, Terima Pak, kasih. sama-sama.